Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Ekonomi SMA Dalswa Surabaya. Ekonomi mudah dan berdaya guna. Pada video kali ini kita akan belajar lanjutan dari video tentang perdagangan internasional sebelumnya. Nah, ini ya. Sebelumnya ya, yang terakhir kita bahas ini adalah tentang kurs mata uang asing ya, atau kurs valuta asing. Nah, coba di sini kita ambil salah satu contoh ya. Kita saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19 ya, di mana efeknya ada sangat banyak sekali ya, terutama di dalam perdagangan internasional. Nah, coba kita simak bagaimana nilai tukar dan hubungannya dengan COVID-19. Pada tahun 2020, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus-menerus melemah. Nah, di sini dilihat dari data pada bulan Januari 2020 hingga April 2020. Nah, coba diperhatikan ya. Pada 1 Januari 2020, nilai tukar rupiah terhadap dolar adalah 13.961 rupiah. Kemudian terjadi kenaikan pada tanggal 1 April, di mana di sini ya posisi rupiah menjadi sangat melemah ya. Kita sudah mengalami krisis ya, yaitu pada tanggal 1 April 2020 nilai tukar rupiah pada saat itu adalah 16.345 ya per dolar Amerika Serikat, hingga pada 4 April 2020 kenaikan nilai tukar rupiah menyentuh titik tertingginya di angka 16.825. Dan selama 2020 kita merasakan resesi ekonomi ya, dan ini dapat kita lihat dari data ya, ternyata posisi nilai tukar rupiah juga terdepresiasi. Nah, coba kita perhatikan kembali ya, di sini ada data nilai tukar rupiah ya pada bulan Februari di sini ya sampai Mei 2020. Nah, ini ya. Kita dapat melihat fluktuasinya ya, dari mulai bulan Februari 14.000, kemudian terdepresiasi sangat rendah sekali di bulan Maret ya, ini ketika kasus COVID-19 bulan Maret ini ya, ini masih awal-awal ya, langsung nilai tukar rupiah sangat jatuh ya, kemudian mengalami penguatan ya walaupun tidak banyak ya. Kemudian di sini menunjukkan adanya penguatan kembali ya, apresiasi nilai tukar rupiah. Nah, di sini mulai walaupun jumlah Covid juga semakin meningkat, tapi di sini dapat kita lihat adanya perbaikan ekonomi, di mana kondisi ekonomi dapat diantisipasi ya terkait bagaimana dampak dari Covid-19 tersebut. Nah, bagaimana upaya pemerintah dalam menstabilkan nilai tukar rupiah? Nah, ini ada beberapa ya kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Di sini ada BI 7 days ya pada bulan Februari dan Maret 2020 sebesar 25 bps ya. Kemudian memperkuat intensitas triple intervention, memperpanjang tenor repo SBN hingga 12 bulan, menyediakan lelang setiap hari untuk memperkuat pelonggaran likuiditas, menurunkan giro wajib minimum rupiah bagi perbankan ya yang melakukan kegiatan pembiayaan ekspor impor. Ya, jadi cadangan kas perbankan dikurangi ya bagi perbankan yang memfasilitasi kegiatan ekspor impor. Kemudian melakukan pembiayaan kepada UMKM dan atau sektor-sektor prioritas yang lain. Kemudian menurunkan giro wajib minimum falas dan perluasan jenis underlying transaksi dalam transaksi DNDF bagi investor asing, serta menurunkan biaya SKNBI dan akselerasi elektronifikasi bantuan sosial. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang neraca perdagangan. Nah, neraca perdagangan ini adalah pencatatan ya secara sistematis bagaimana aktivitas perdagangan ekspor impor ya barang dan jasa. Nah, di sini ya, baik itu neraca perdagangan yang positif ya maupun negatif. Nah, kalau positif artinya ekspornya lebih dari impor. Kalau neraca perdagangannya negatif, impornya lebih besar dari ekspor, kebalikannya. Nah, ini ya, neraca perdagangan memiliki peranan yang sangat penting di dalam neraca pembayaran. Jadi memang
neraca perdagangan ini adalah salah satu bagian dari neraca pembayaran atau balance of payment. Nah, selanjutnya kita akan belajar yuk neraca pembayaran. Tadi kita sudah membahas tentang neraca perdagangan yang merupakan salah satu komponen dari neraca pembayaran. Nah, kalau neraca pembayaran sendiri ini adalah catatan yang sistematik tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain, dan ini akumulasi keseluruhan. Nah, ini ya. Jadi memang hal utama ya di dalam menghitung neraca pembayaran ini adalah keseimbangan antara arus masuk dan arus keluar. Nah, ini ya. Jadi ketika seluruh komponen dalam arus masuk dan arus keluar dijumlahkan, nilainya haruslah 0. Tapi biasanya memang jarang ya kalau 0, biasanya ada ketidakseimbangan baik itu positif maupun negatif ya, surplus atau defisit. Apa tujuan dalam penyusunan neraca pembayaran? Yang pertama, mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Nah, di sini di dalam neraca pembayaran ya, kita dapat melihat jumlah permintaan produk domestik ya, baik itu oleh penduduk atau sebaliknya. Nah, ini ya, semakin besar permintaan terhadap produk domestik oleh bukan penduduk, nah di sini dapat tercermin dari nilai ekspornya. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua, dapat mengetahui aliran sumber daya antar negara. Nah, ini ya. Jadi dari sini ya kita dapat melihat apakah negara tersebut merupakan negara pengekspor barang atau modal atau justru malah menjadi negara pengimpor barang atau modal. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, coba kalian cari ya, kira-kira Indonesia masuk kategori yang pengekspor barang atau modal atau lebih pada pengimpor barang atau modal ya? Oke, silakan kalian jawab di kolom komentar. Kemudian yang ketiga yaitu mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Ya, jadi ketika kita membaca neraca perdagangan, kita dapat melihat aktivitas ya ekspor dan impor yang lebih terlibat di dalam sebuah negara ya. Nah, ini ya. Dapat kita ketahui juga ketergantungan sumber pendapatan nasional dari hasil ekspor. Nah, di sini apakah hasil ekspor tadi ya bisa jadi ekspornya banyak di bidang pertanian kah, atau sektor migas kah ya, atau yang lain. Nah, ini ya. Dan ini sangat penting ya untuk melihat kebijakan perdagangan internasional selanjutnya. Kemudian yang keempat, dengan melihat neraca pembayaran, kita juga dapat mengetahui permasalahan dari utang luar negeri. Nah, ini penting banget ya, karena kalau semakin besar utang luar negeri artinya beban negara untuk membayar bunga ya, membayar cicilannya juga pastinya juga harus diwaspadai ya, apakah ini sudah melebihi standar atau tidak ya. Sehingga negara juga dapat mengetahui bagaimana ya kekuatan untuk memenuhi kewajibannya terhadap negara lain. Kemudian yang kelima, dapat mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Nah, ini ya. Devisa ini kalau semakin banyak impor maka devisa kita akan berkurang. Sebaliknya kalau kita banyak ekspor ya, maka devisa ini juga akan semakin bertambah. Nah, ini hati-hati ya, kalau banyak impor berarti artinya bisa jadi devisa kita akan semakin defisit ya. Atau sebaliknya. Kemudian yang keenam, dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa atau foreign exchange budget ya. Nah, ini ya. Dengan memperhatikan surplus dan defisit neraca pembayaran pada tahun tertentu. Nah, sehingga dapat diprediksi nih dari data. Nah, ini pentingnya data ini ya. Dapat diprediksi kira-kira tahun depan kebutuhan devisa kita tuh berapa sih gitu ya. Karena apa? Karena kebutuhan devisa ini sangat terkait dengan jumlah ya devisa yang ada di negara kita khususnya ya, dimana nanti ini sangat berpengaruh terhadap apresiasi atau depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing lainnya. Nah, yang ketujuh adalah dipergunakan sebagai sumber data ya penyusunan statistik pendapatan nasional atau national account. Nah, ini ya. Karena apa? Karena di dalam neraca pembayaran ini ada neraca perdagangan ya. Masih ingatkah di bab pendapatan nasional? Nah ya, ekspor dan impor ini bagian dari penyusun pendapatan nasional dan ini tercatat di dalam neraca pembayaran. Nah, apa saja sih transaksi ekonomi internasional ya di dalam pos-pos dasar suatu negara ya, dan ini juga ada di
dalam neraca pembayaran nantinya ya. Yang pertama ada transaksi perdagangan atau trade account ya, transaksi ekspor impor contohnya dan layanan ya. Kemudian ada transaksi pendapatan modal seperti bunga dan dividen. Transaksi unilateral ya, seperti hadiah, bantuan dan transfer unilateral. Jadi kalau transaksi unilateral ini tidak ada imbal jasa ya. Jadi biasanya memang hanya satu arah. Kita misalnya dapat hibah dari Jepang ke Indonesia gitu ya, maka kita tidak perlu membayar kembali kepada Jepang. Nah, ini yang disebut dengan transaksi unilateral. Biasanya kalau transaksi perdagangan atau pendapatan modal ini masih ada saling balas jasa gitu ya, saling balas kepada negara lain. Nah, kemudian ada transaksi investasi langsung atau direct investment. Seperti contohnya penjualan, pembelian saham. Nah, di sini ya. Makanya kalau kita perhatikan di pasar modal ya, di bursa efek kita ya, kalau kalian lihat ya, posisi dari investasi asing ini juga prosentasenya cukup besar. Makanya kemarin ketika COVID-19 pertama kali muncul di Indonesia, betapa banyak sekali arus dana yang keluar ya, khususnya dari pasar modal ya. Karena apa? Karena banyak investor asing yang menarik dananya ke luar negeri. Nah, ini ya. Kemudian ada transaksi utang jangka panjang atau long term loan ya, dimana utang jangka panjang ini utang luar negeri ya tentunya, jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Nah, bisa lewat obligasi. Makanya kalau kalian pernah mendengar negara misalnya menjual surat utang negara, nah ini juga bagian dari obligasi. Kemudian ada transaksi utang piutang jangka pendek atau short term capital. Ya, ini ya, di mana jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah transaksi penarikan dan wesel. Wesel ini biasanya terkait di dalam perdagangan internasional. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, wesel ini adalah salah satu alat pembayaran di dalam perdagangan internasional. Kemudian nomor 7 ada transaksi lalu lintas moneter, yaitu monetary accommodating. Nah, ini ya. Ada transaksi perdagangan, pendapatan modal, transaksi sepihak, investment account, dan lain sebagainya. Nah, ini ya, dimana memang yang dinamakan transaksi lalu lintas moneter ini ya terkait yang semua ini gitu ya. Oke. Nah, coba kita perhatikan. Nah, di sini ya, pos-pos yang akan menjadi pos debit atau pos yang dikredit dalam neraca pembayaran. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ya, transaksi debit ini adalah transaksi arus ya yang keluar dari dalam ke luar negeri. Makanya di sini ada impor. Nah ya, kalau kita beli barang dari luar negeri kan kita bayar keluar ya, otomatis arus dananya, arus pembayarannya akan keluar. Nah, makanya ini dinamakan transaksi debit. Kemudian di neraca jasa ada pembayaran jasa penduduk luar negeri, di neraca hasil modal ada pembayaran bunga dan dividen, di neraca modal ada kredit yang diberikan kepada luar negeri dan pembayaran cicilan hutang, dan yang kelima di neraca utang piutang ya ada pembelian obligasi dari luar negeri. Nah di sini ya, jadi memang di neraca pembayaran ini ada banyak neraca jenisnya di sini ya, neraca barang, jasa, hasil modal, neraca modal dan neraca utang piutang. Sebaliknya dari transaksi debit, untuk transaksi kredit ini artinya arus pembayarannya masuk ya dari luar negeri ke dalam negeri. Maka dari itu yang termasuk transaksi kredit di sini seperti ekspor barang, penerimaan jasa dari penduduk luar negeri, penerimaan bunga dan dividen, kredit yang diperoleh dari luar negeri dan penerimaan cicilan utang, dan juga penjualan obligasi ke luar negeri. Sehingga arus kasnya masuk gitu ya. Nah, coba kalian perhatikan di sini contohnya ya. Di sini ada contoh neraca pembayaran yang sederhana. Nah, di sini ada pasiva ya, di mana pasiva di sini adalah transaksi debit ya, arus keluar. Kemudian aktiva di sini adalah transaksi kredit, yaitu arus masuk ya, arus pembayaran masuk. Berarti kalau kita lihat di sini ya, kalau dilihat dari pasiva dan aktivanya seimbang ya, berarti kosong di sini ya, neraca pembayarannya seimbang. Kalau kita melihat di sini ya, neraca perdagangannya kira-kira di sini surplus atau defisit ya. Nah, coba dilihat. Impornya 800, ekspornya 850. Berarti kalau saldonya plus artinya neraca perdagangannya positif atau surplus. Nah, ini coba kita dapat melihat ya di sini di saldonya. Kalau plus berarti surplus, kalau minus berarti defisit. Nah, di neraca jasanya
defisit ya. Nah, ini juga dapat menjadi data yang sangat penting ya untuk kebijakan tahun depan ya, biasanya kebijakan selanjutnya. Oh, ternyata misalnya penerimaan jasa di neraca jasa ini kok defisit ya, berarti apa yang harus dilakukan? Misalnya menambah ekspor di bidang jasa gitu ya. Misalnya lebih banyak BUMN yang menjual jasanya ke luar negeri gitu ya. Terus ini misalnya bunga, nah ini bunga yang dibayar ternyata lebih besar nih daripada bunga yang diterima, berarti kedepannya harus ada pengelolaan utang yang lebih baik. Nah ini ya, dan lain sebagainya. Nah coba itu tadi yang sederhana. Nah di sini ada contoh realnya. Nah ini di sini ya, neraca pembayaran Indonesia dari tahun 2016 hingga 2018 kuartal kedua ya. Nah coba diperhatikan di sini ekspor dan impornya. Kira-kira dalam kurun waktu 3 tahun ini lebih banyak ekspor atau impor ya, dapat kita lihat di sini. Transaksi berjalannya minus ya, berarti artinya impor lebih besar daripada ekspornya. Ya, ini ya. Kemudian ada jasa-jasa di sini minus juga ya. Kemudian ada transaksi modal dan finansial, ada yang positif, ada yang minus ya, ada yang defisit. Kemudian neraca keseluruhan. Nah, di sini untuk transaksi berjalannya dibandingkan dengan PDB-nya ternyata kita masih minus. Nah, ini ya, ini yang harus kita perbaiki. Ini data terakhir 2018 ya. Kita belum lihat data tahun 2020 ya. Nah, di sini untuk tahun 2020 nah ya, tahun 2014 sampai 2020 di sini coba kita perhatikan ya, fluktuatif ya, tapi kalau dilihat dari bagannya ini masih minus semua ya. Berarti apa? Impor kita lebih besar ya daripada ekspor ya secara keseluruhan. Nah, fluktuasi ini dapat kita lihat di sini. Nah, ini ya. Defisit ya. Nah, ini PR buat kita semua ya, bagaimana meningkatkan ekspor negara kita. Nah, selanjutnya kita akan coba belajar bagaimana menghitung kurs ya. Mata uang asing ya. Misalnya kalian punya uang dolar gitu ya, atau kalian punya valuta asing, kemudian kalian jalan-jalan ke luar negeri, kira-kira gimana sih cara perhitungannya supaya kita dapat memahami bagaimana pertukaran mata uang itu ya. Nah, di sini ada contoh nih ya, Pak Malik memiliki uang sebesar 90 juta rupiah. Nah, ceritanya Pak Malik ini berangkat ke Arab Saudi. Otomatis kalau ke Arab Saudi rupiahnya kan nggak berlaku tuh, rupiahnya ditukarkan sama Pak Malik ke real. Nah, kurs belinya Rp4.000 per real, kurs jualnya 4.500. Nah, karena Pak Malik ini bukan pihak perbankan ya, maka dari itu Pak Malik akan menukarkan uang rupiahnya ke pihak money changer atau bank. Nah, kalau di money changer atau pihak bank, yang akan digunakan kursnya adalah kurs dari kurs jual ya. Jadi di sini yang digunakan adalah kurs jualnya. Ini untuk di banknya ya, di bank atau money changernya ya. Nah, kalau untuk kurs beli juga sama ya. Jadi sebenarnya untuk kurs ini adalah pandangannya ya, atau sudut pandangnya dari money changernya ya. Otomatis ya, untuk bisa menghitung berapa real yang didapatkan oleh Pak Malik ya, caranya adalah 90 juta tadi uangnya Pak Malik ya, itu dibagi dengan kurs jualnya. Nah, itu ya, karena Pak Malik kan punya uang di sini Pak Malik ingin beli real, di mana yang menjual money changernya, maka dipakai kurs jualnya 4.500. Sini ya. Sehingga real yang didapatkan oleh Pak Malik adalah 20.000 real. Ternyata selama perjalanan ke Arab Saudi, Pak Malik ini menggunakan 1.500 real ya, real Arab Saudi. Nah, setelah itu Pak Malik balik lagi ke Indonesia. Nah, coba kita perhatikan di sini. Berarti sisa uangnya Pak Malik adalah berapa real? 18.500. Sampai ke Indonesia realnya bisa dipakai nggak? Nggak bisa, karena harus kita kalau di Indonesia menggunakan rupiah kembali. Otomatis Pak Malik di sini akan menukarkan uang realnya ke rupiah. Ya. Nah, ternyata kurs beli dan kurs jualnya sudah berbeda tuh ya. Coba diperhatikan. Ketika berangkat ke Arab Saudi kurs belinya 4.000 ya. Ternyata ketika pulang kurs belinya lebih murah ya. Kurs jualnya juga lebih turun lagi. Nah, ini ya.
Otomatis bagaimana caranya untuk bisa menentukan berapa rupiah? Nah, di sini yang digunakan kalau tadi pada berangkat ke Arab Saudi ya Pak Malik menggunakan kurs jual, maka kalau balik ke Indonesia Pak Malik ini kan punya realnya, posisinya menjual. Kemudian posisi banknya di sini membeli realnya Pak Malik. Nah, maka membeli, mohon maaf, di sini membeli di sini ya. Maka dari itu yang digunakan adalah kurs beli. Sehingga nanti 18.000 ini ya, 18.000 ini tadi akan dikalikan dengan 3.500 kurs belinya. Sehingga kalau di total perkiraan uangnya Pak Malik adalah 64.750.000 rupiah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan materi kali ini dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.